Halo teman-teman, aku coba lanjutin yang kemarin ya. Kita kemarin, aku pengen coba review ini lagi karena konsep boolean ini mungkin agak sedikit baru buat teman-teman yang mungkin belum pernah belajar boolean algebra atau discrete math atau memang masih baru programming ya. Tapi ini konsep yang sangat penting di awal diajarkan. Nah, aku coba jelasin dulu. Jadi katanya boolean itu adalah hanya dua value ya, true dan false, ya kan? Nah, jadi kalian bisa lihat ini operasinya ada ini, and, or, not, ya kan? Kalau and berarti kedua-duanya harus true, ya kan? Berarti true and true sama dengan true. Tapi kalau salah satu dari A dan B bernilai false, maka semuanya false, ya. A or B, ya kan, kalau salah satu aja dia true ya pasti dia bernilai true, ya kan. Apakah eh, udah apa udah makan atau udah minum, jadi salah satu aja dia benar itu, ya kan. Nah, ini dia ada value truth value-nya ya, truth table, jadi namanya tabel kebenaran, ya kan, kalau misalnya kita dulu di SMA. Nah, ini aku coba kasih lihat cara bacanya, ya kan. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman lihat A-nya itu nilainya apa, ya kan, true. Kalau misalnya dia A not, ini not, ya kan, bukan, ya kan, negasinya berarti dia false, balikin aja. Kalau misalnya false berarti dia jadi true. Oke. Nah, sekarang gini, A B ya, berarti kita pengen tahu semua kemungkinan dari apa namanya, operasi si false ini ya, si truth value-nya. Karena ada dua, berarti A kemungkinannya hanya false dan true, ya kan. Dan B sama, false dan true, ya kan. Jadi untuk A dan B kemungkinannya hanyalah false false, ya kan, true true, true false false true, ya kan. Makanya kayak gini ya. Jadi dia ada kayak ini, kalau kalian pernah lihat ini berarti 2 kali 2 kan 4. Kalau misalnya dia crossnya, ya kan, semua kemungkinannya ini false false false, ya kan. Kalau dia false n berarti salah satu false, dia false. Lihat ini, false false false, hanya satu dia yang true, which is itu kalau keduanya true. Oke. Nah, ini A or B berarti salah satu aja true, ya kan, maka dia akan true. Nah, ini dia. Ini harus dipahamin dengan benar ya, karena konsepnya ini sangat penting. Nanti kalian masuk ke branching dan yang lain-lain bakalan ketemu juga hal yang sama. Nah, gini, oke. Nah, kalau misalnya ini gimana lagi? Nah, ini aku coba jelasin juga. Mungkin kita agak sedikit lama di sini, tapi nggak apa-apa karena konsepnya sangat penting, which is fine. Eh, Small step aja kalau belajar ya, memang nggak bisa buru-buru, harus diulang gitu. Nah, ini sekarang gini, ini adalah operator, ya kan. Nanti kalian kan nggak bakalan hanya ini yang akan kalian evaluasi kan, tapi ada yang kalau ini nggak gini 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 gitu kan. Jadi misalnya kayak gini, ya kan. Biasanya kalau di boolean algebra atau operasi boolean, dia kita bisa melihat misalnya A, N B sama nggak dengan ekuivalen nggak dengan ini, ya kan, ya kan. Nah, oke. Nah, ternyata kalau kalian bikin satu-satu, ini A N B tadi bener kan, yang ini kan. A not berarti ya kalau misalnya A berarti false, lawannya true. False, not not false berarti itu. Not true berarti false. Kayak gitu ya, sama. Dan ini ya kalian tinggal liatin ini A, not A, not B. Berarti ini not A, not B. True, 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 ya kan? Sama, ya kan? Terus kalau kayak gini, ya kalian lakukan aja hal yang sama. Not berarti false, ya kan, ini kan ini, ya kan.
Ya berarti ya negasi dari sini kan, true, false lawannya true, false ya gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kalian tahu biasa dengan yang namanya boolean algebra, ini kalian bisa dapat pelajaran misalnya kayak gini ya. Kalian pasti udah paham kalau misalnya ini misalnya kayak gini. Ini n, ini sama dengan ini ya. Ini operator kalau di matematik ya. Kalau ini adalah or ya kan. Nah, sekarang dia ada kayak Morgan law kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya A N B ya kan, gimana dia nih? Sorry, dari negasi ya. Kalau misalnya dia negasi, ini sama dengan not gini ya. Negasi dari A N B itu sama dengan ya kan negasi A or negasi B ya kan. Nah, kalau negasi dari A N B dia sama dengan negasi A balikin ya kan negasi B gitu ya. Ini jadi kebalik ya. Dan ini dia masuk ke dalam ya kan didistribusikan ke sini. Ya ini penting ya. Jadi kalau misalnya kalian nanti lihat code-code yang kayak gini, ribetnya kayak gini ya kan, kalian bisa sederhanakan jadi gini. Lebih gampang untuk dibaca dan dimengerti orang gitu ya. Jadi itu adalah gunanya konsep matematika ya kan. Jadi kita nggak bikin yang lucu-lucu gitu, kelihatannya aneh gitu, banyak ribet banget. Tapi kan kalian harus bisa simplify ya kan. Ya kan, masalah kompleks harusnya disederhanakan ya kan. Masalah yang sederhana itu ya harus dibikin possible gitu ya. Nah ini dia, oke. Nah comparison ya. Jadi biasanya kita bisa ngetes tuh ya kan. Misalnya apa katanya di sini. Ini ada tadi udah melakukan boolean algebra terhadap apa? Terhadap komparasi bilangan gitu ya. Jadi coba aku lihat. Jadi dia bisa mix. Oke. Nah, sekarang aku coba share di sini sama teman-teman adik-adik. Nah, di sini kan kalian lihat ini sama dengan ya kan. Kemarin kan kita udah liatin kan. Coba aku liatin lagi yang kemarin ya. Ini masuk aja coba aku supaya rapi. Kadir misalnya ini kemarin di 01 ya. Oke lah aku move aja semuanya dulu di sorry bintang.java bintang.class ya ke D1 udah ya. Nah berarti sekarang ini D3 D03 ya, CDD03 ya supaya rapi aja. Nah seperti yang kemarin kita bisa langsung masuk ke JShell ya kan. Nah, sekarang kalau misalnya teman-teman lihat, kalian bisa melakukan operasi terhadap apakah satu sama-sama dengan, berarti apakah ini equal ya, jawabannya pasti false ya. Di sini kalian bisa lihat kalau aku gabungin kayak gini supaya kelihatan dan lebih jelas ya, hopefully. Di sini katanya ada operasi kayak gini, tidak sama dengan, berarti apakah satu tidak sama dengan 4? Ya pasti jawabannya true ya kan. Ini sama. Ini ada bisa lebih kecil dan yang lain lebih kecil sama dengan ya kan. Dan yang lain-lain. Nah, coba contohnya kayak gini. B kali B ya kan. Kalau misalnya kalian pernah belajar persamaan kuadrat ya kan, X kuadrat ditambah ini AX tambah BX tambah C gitu ya. Ini kan ada yang namanya akar ya kan. Dan ada yang namanya determinan ya. Nanti kalau misalnya apa kalian bisa lihat lagi ya kan. Nah, jadi untuk ini determinan itu ya ini ya kan, B kuadrat kurang 4AC ya kan. Ini diakarkan. Jadi kalau misalnya bilangan yang diakarkan ini imajiner kan. Jadi dia hanya cari
itu dia positif nggak atau nol gitu ya. Jadi baru bisa dilakukan operasi. Karena kalau misalnya ini nanti jadi imajiner ya kan. Nah sekarang ini coba kalian lihat, kalian bisa coba sih B sama dengan misalnya kalian bikin B-nya sama dengan 2. Sorry, kita harus punya tipe data kan ya. Karena Java itu strict di tipe data 4. Kalian bikin lagi variabel apa? A misalnya yang ini ya, A-nya berapa? Misalnya kalian bikin 1, ya kan? Terus apalagi yang diperlukan untuk ini? A, B, A, C, C ya kan? Integer C sama dengan 9. Coba ya. Nah, sekarang yang kalian coba ini itu adalah ini. Oke. Misalnya kalian bikin determinan det det ya kan, kalian bisa bikin B kali B ya kan dikurang 4 kali A kali C ya kan, ini berapa gitu kan. Nah sekarang yang aku pengen lagi apa namanya tekankan ini kalian harus ikat juga namanya operator precedence ya. Operator precedence itu apa? Ya, kalau misalnya ini kayak gini, ya kan, kalian tahu sebenarnya kalau misalnya B kali B itu pertama dilakukan, ya kan, bukan karena dia dekat ya, nggak ngaruh soalnya. Jadi B itu karena dia apa namanya kali itu lebih prioritas dibandingkan kurang dan tambah, ya. Nah, kalau misalnya kayak gini, jangan dibiarkan gitu aja plain, tapi kalian harus make sure seperti ini supaya lebih jelas buat orang yang membaca gitu kan. Karena kan mungkin kode kalian akan dibaca orang lain gitu. Jadi kalian harus tetap bikin ininya supaya lebih rapi diliatin gitu ya. Ini kayak gini. Walaupun mungkin terlihat kayak ngapain sih kayak gitu gitu ya. Tapi ini penting banget sih ya untuk supaya lebih teratur gitu ya. Nah determinannya minus 0 berarti kalau gitu apakah ini kan, apakah determinan itu lebih besar dari sama dengan 0 ya kan, 0.0 ya pasti enggak kan ya kan, false kan. Dan ini langsung bisa kalian uji, nggak perlu pakai temporary variable, kalian langsung bisa bikin kayak gini ya kan, B kali B ya kan, B dikali B dikurang tadi apa 4 tik 0 dikali A dikali C ya kan, ini sama dengan enggak dengan yang si 0,0 ya kan, seperti yang tadi aku bilang ini harus dikurungin aja supaya lebih jelas lah ya. Misalnya ini berarti ini nanti dieksekusi duluan gitu kan, ini juga seperti itu. Oke. Di sini aja kan karena kali semua nggak masalah. Oke, nah ini ya kan false dia jawabannya. Sama juga kayak gini. Aku mau cari tahu apakah ini beginning of century ya, awal dari century. Misalnya integer year kalian bilang misalnya 2000 gitu ya. Apakah itu end of century ya kan? Berarti sini year di modulus ya. Kemarin kan tahu ya modulus itu hasil bagi. Jadi kalau misalnya hasil bagi itu ya kalau misalnya dia evenly divided berarti nanti hasilnya 0 gitu. Ya true kan. Berarti setelahnya dia itu true. Nah, kalau misalnya even itu artinya dia bilangan genap. Jadi kalau misalnya dia dibagi dengan 2, nah itu nanti tugas kalian. Ya kan? Jadi gimana caranya kalian bisa ngecek bilangan genap dan ganjil? Itu kalian coba pikirin dulu. Aku yakin kalian bisa sih. Ya. Kalau nggak bisa nanti kita discuss juga. Nah, ini legal man nggak ya kan? Oke, nah sekarang kita membuat program untuk menentukan dia itu leap year gitu ya. Nah, jadi leap year itu adalah tahun kabisat ya kan. Nah, ini mungkin kalian bisa kalian bisa bikin kayak gini ya kan. Leap year itu adalah tahun kabisat ya kan. Tahun kabisat itu pengertiannya adalah ini apa? Dia kalau misalnya dia divisible sama 4, habis dibagi 4 ya. Tapi nggak habis dibagi 100. Tapi dia kalau misalnya dia habis dibagi 400 ya oke gitu. Jadi kalian bisa liatin ini
gimana sorry, removing, ya kan. Nah, yang penting adalah kalian ngerti dulu apa definisi leap year, ya kan, bukan langsung di coding ya kan. Jadi apa sih definisi leap year gitu kan. Nah kalian kalau misalnya kalian nggak ngerti dari sini, kalian cari aja, karena kemungkinan di buku itu mungkin nggak jelas ya. Jadi nggak semua buku itu memang lebih gampang dimengerti. Kadang kita bisa lebih bagus searching, orang ada bisa jelaskan dengan bahasa yang sederhana, ya kalian bakalan lihat itu aja sebenarnya. Jadi tapi tetap pedomannya satu buku menurutku, baru kalian bisa browsing-browsing yang lain sesuai dengan yang itu. Tapi jangan browsing jawaban sih, ya kan. Nah ini coba kita liatin ya. Leap year adalah divisible bagi 4, berarti 2004 adalah leap year. Unless divisible by 100 berarti 1900 enggak. Kalau misalnya divisible dari 4 dia leap year, ya kan. Nah, oke. Sekarang kalau misalnya kalian lihat di sini leap year ini kan habis dibagi 4, berarti modulusnya 0, ya kan. Is leap year ini berarti ini kan enggak, kalau misalnya dia kayak gini ya kan berarti dia enggak leap year. Jadi kalau misalnya is leap year and nah ya kan tau lah ya, dan ini and berarti salah satu aja dia salah ya salah, itu kan dia harus benar dua-duanya. Is leap year or berarti kalau misalnya ini apa, salah satu benar dia bakalan benar ya. Jadi itu akan tercover di sini ya kan. Jadi definisi ini atau spesifikasi leap year ini harus bisa kalian terjemahkan ke code ya kan, dengan cara kalian ngerti dulu apa yang diminta ya. Misalnya kayak gini ya, biar aku kasih contoh sih, kan lebih gampang kalau melalui contoh. Ntar ya aku ini kok nggak itu ya. Anyway, nah ini kan jadi setelahnya kalian bisa bikin ini jadi amatin satu-satu nih ya. A year is leap year if it is divisible by 4 ya, bisa dibagi 4 ya. Soalnya berarti kalau bisa habis dibagi 4 berarti apa? Ya kan berarti year kalau misalnya dia habis dibagi 4 berarti modulus berapa? 4 sama dengan 0 ya kan. Unless it is divisible by in which is not, ya kan. Jadi tapi kalau misalnya dia habis dibagi 100 dia bukan leap year ya. Kalau habis dibagi itu modulusnya sama dengan 0 ya. Jadi kalian harus bisa menerjemahkan yang ini ya kan, unless ya kan divisible ya kan, unless divisible. Nah ini berarti ini contohnya kan, berarti ini bukan bilangan bukan leap year, ini leap year, ini leap year ya. Jadi unless divisible by 400 berarti kalau misalnya ini bukan not leap year ya kan, leap sorry agak rapi dikit ya kan, nanti kalian jadi bingung. Not leap year ya kan, ini true ya kan, yes ini berarti leap year, ini not ya kan. Dan kalau misalnya dia year habis dibagi berapa tuh 400 ya kan, berarti apa ini, dia leap year. Ya udah sebenarnya ini yang jadinya kalian terjemahkan kan ya kan. Nah dia melakukan hal itu seperti ini. Kalau misalnya kalian copy ya, kalian telaah ya. Jadi jangan terburu-buru, walaupun ini sebenarnya kayak sepele banget gitu ya. Tapi ini basic itu yang harus benar-benar kalian pahami dengan baik ya. Jadi jangan meremehkan hal-hal kecil seperti ini ya. Nah is leap year ya kan tadi ini kan ya kan, is leap year dan dia nggak habis dibagi dan tidak habis dibagi gitu ya. Berarti ada sisa baginya. Berarti ini apa? Ya kan? Kalau dia apa kan berarti dinegasikan gitu ya. Is leap year and tidak
ya kan. Jadi kalau misalnya dia harus ada N berarti ini benar gitu ya. Harus dia benar ya kan. Tapi kalau enggak ini udah failed di sini. Tapi ya kan unless gitu kan. Nah ini dia kalau dia ini false dan ini apa gitu. Nah coba kalian dicoba ya. Jadi istilahnya example. Nah, kalau ada permasalahan, kalian harus bisa lihat contoh-contohnya. Dan di sini dikasih tahu nih contohnya 2000 gitu ya, 2004. Itu leap year enggak? Ya udah kalian jalanin aja di program ini gitu kan 2004 ya kan, habis nggak dibagi 4 yalah ya kan habislah dibagi 4. Dia itu 2004 dibagi 100 ada sisa nggak? Enggak sih. Ada sisa gitu kan. Berarti dia masih tetap leap year. Kalau dia apa ya udah berarti salah satu leap year ini kan nggak bakalan dituin lagi dicek lagi. Dia short circuit namanya. Jadi kalau misalnya ini udah ya dia nggak akan menghabiskan waktu ngecek ini ya kan, karena ini udah pasti benar kan, satu aja benar ini udah benar gitu. Oke, nah sekarang kalian coba ketikin gitu ya. uh, Kalian bikin file apa namanya leap year ya, leap year.java. Nah di sini kalian bisa open new terminal kan. Nah ini di sini kita panjangin ini ya kan dah. Nah di sini kalian ketik aja ya kan. Harapannya kalian udah ngerti ini ya kan, dan kalian bisa bikin programnya sendiri ya kan. Tapi kalau ini kalian bisa coba-coba cek dulu ya kan, bener nggak sebenarnya jawabannya seperti itu. Kalau misalnya kalian kurang yakin ya kan. Kan teacher year sama dengan berarti ini kan minta inputan kan ya, ini kan argumen ya, berarti masuknya dari sini ya kan, argumen yang kalian lewatkan dari Java lalala itu ya, parse in ya kan, args ini. Nah ini berarti kalian dapat argumen yang berbentuk string, baru kalian parse supaya bisa masuk ke integer gitu ya. Jadi tipe datanya adalah integer. Nah sekarang boolean is leap year ya kan. Ini kan kalian deklarasikan variabel ya kan. Ini kalian bikin kayak gini, modulus 4 sama dengan 0. Sorry ini ya 0 dan is leap year and is leap year ya kan, berarti dia enggak nggak boleh habis dibagi 100. Berarti tidak boleh, berarti harus ada sisa baginya ya kan. Nah di sini is leap year dengan is leap year or ya kan. Nah berarti year kalau misalnya dia pun habis dibagi 100 tapi dia habis dibagi 400 juga, berarti dia leap year ya gitu. Nah, ini tetap aja sama kayak yang kemarin, outputkan ke konsol ya atau ke terminal kalian ya. Nanti ini kalau misalnya kalian menggunakan Java 11 atau ke atas, kalian bisa langsung jalankan aja file Javanya leap year .java. Nah berarti kan kalian harus masukin, kalian tes aja dulu apa yang ada di sini 2004 ya kan. Oh sorry, ini berarti ada salah ya. Nah jadi kalau misalnya ada error, kalian baca errornya apa, baru kalian cek. Ini ada ceknya ya, berarti ini kayak gini. Coba ya, nah, aku bersihkan dulu terminalnya. Nah berarti dia true, berarti ini adalah leap year ya kan. Kita cek lagi nih ya kan, dia kasih test case ya. Test case itu artinya sesuatu yang dijadikan panduan untuk membuktikan inputnya ini outputnya ini, jadi verifikasi lah ya. Kalau misalnya 1900 itu leap year enggak, berarti pasti enggak kan, karena dia habisnya. Tapi kalau misalnya dia 2000 leap year enggak, ya leap year ya. Nah sekarang kita balik ke sini ya, kita balik ke sini. Nah di sini ini kan ada dideklarasikan ya kan, baru habis itu dia dipakai di sini ya.
Nanti kalau misalnya teman-teman lakukan kayak gini, kalian harusnya bisa menggabungkan ini sih ya, supaya dia lebih gampang apa namanya dimengerti juga gitu ya. Nah ini kan kalian bisa bikin komen juga ya kan, misalnya kayak gini, biasanya cantiknya sih gini. If sorry, habis dibagi 4 ya kan, pasti jadi kalian bikin komen yang menjelaskan ini maksudnya apa. Oke, nah sekarang kalau misalnya kayak gini ya kan, is leap year bla 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 bla. Ini kan sebenarnya bisa kalian ubah jadi kayak gini kan. Kalau misalnya kalian mau ya. Dan ini memang nggak disarankan juga, tapi bisa gitu ya. Misalnya kayak gini, dibikin jadi satu line, bisa aja. Ini kan kalian tinggal copy-copy kan sebenarnya kan. Ini N, berarti ini kalian is leap-nya kalian masukin ke sini, ya kan? Tapi jadi panjang ya, dan jadi lebih susah dibaca ya kan. Tapi bisa, kadang-kadang orang kan malas kan dibikinnya satu line kayak gini gitu, bisa aja. Cuma ya jadi kadang nggak readable juga gitu kan. Atau misalnya kayak gini, kalian bikinin misalnya nih kayak gini kan, kalian bikinin kayak gini ya kan. Kalau mau kayak gini bisa kan, istilahnya kan yang penting kan rapi kan. Nah tapi yang tadi itu lebih bagus, karena ini kalau misalnya kalian jalankan, di terminal ya, Java leap year r.java misalnya 2000 leap year.java, ini dia harus kalian harus ke direktori D3 ya. Pastikan di bawahnya itu ada filenya ya. Jadi kalau Java leap year.java, berarti kalau leap year.java kalian bikin 2000, jadi jawabannya kayak gitu. Sama aja sebenarnya, tapi akan lebih bagus kalau misalnya kalian bikin yang kayak tadi sih. Jadi lebih gampang ngeceknya ya kan. Dan kalian setiap ini kalian bisa cek nih, di sini bener nggak gitu contohnya, sebelum kalian nanti diajarin debugging ya. Oke, ini agak lama memang menjelaskannya, tapi pelan-pelan aja lah ya. Nggak ada juga gunanya dikebut tapi nggak ngerti kan. Jadi kita ini yang penting ngerti, regardless it will take a long time or not ya. Nah sini tadi ini udah ya. Sekarang kita masuk ke yang mana ya tadi? Leap year. Oke, ini leap year ya. Ini tadi udah. Nanti kalian coba baca ini, misalnya kalau misalnya dia double, gimana cara perbandingannya, karena agak sedikit berbeda. Dan dia karena double itu kan representasi binary-nya dia nggak precise kayak integer kan, jadi agak lebih berbeda. Dan ini kalian coba liatin nanti penjelasannya ya. Ini ada penjelasannya. Nah sekarang gini, ini juga penting ya. Jadi aku coba kasih tunjuk di sini deh. Nih, supaya bisa kita coret-coret ya. Nih. Oke. Nah, jadi katanya gini. Tadi kan kita udah banyak pakai library sebenarnya di Java ini kan ya. Misalnya kayak apa nih, parse in. Ini kan library yang kita nggak perlu buat sendiri fungsinya atau metodenya. Ini juga gitu kan, kita pakai sebenarnya punya si library-nya itu ya kan. Jadi di Java itu banyak banget library ya. Banyak banget. Dan kalian mungkin jadi bingung untuk satu task, misalnya image processing itu banyak banget library-nya. Kalian pasti bingung ini milih yang mana gitu ya. Tapi ada juga bahasa pemrograman yang masih muda-muda kayak Golang, Rust dan yang lain-lain, itu library-nya dikit dan gak banyak yang stable gitu kan, breaking changes lah apa gitu. Nah di Java ini karena dia udah lama, library-nya itu udah mature, terutama untuk enterprise, misalnya kayak LDAP lah gitu, itu kan coba aja cari library. Jadi di si Java itu pasti banyak banget gitu ya. Jadi ada library ya kan yang kita bisa pakai
metodenya gitu ya. Oke, nah sekarang karena kita masih belajar, jadi kita menggunakan library itu cukup yang penting-penting aja ya. Dan kita kan pengennya belajar, jadi kadang-kadang kita harus reinventing the wheel gitu kan. Jadi ada yang untuk printing, which is ini kan, ini ngeprint ya kan. Ini adalah library system.out, ini adalah metodenya ya kan, ini metode gitu ya. Nah, ini ada spesifikasinya. Oh, metode ini melakukan apa gitu ya. Nah, ini kalian bisa lihat ada library untuk matematika juga ya. Karena scientific dan engineering itu kan nggak lepas dari situ ya. Jadi kita bakalan lihat penjelasannya berikut inilah ya. Nah, kalau misalnya aku copy ini, aku coba paste ke sini ya. Oke. Nah, di sini kalau misalnya kalian lihat ini adalah nama library-nya, ya kan? Ini adalah nama metodenya yang kalian panggil dan ini adalah argumen type-nya. Jadi cara makainya adalah math, ya kan? Dot ya, dot sqrt. Yang kayak kemarin kita coba 8 gitu, paling passing 8 nanti hasilnya berapa. Oke, kita coba ya. Nah, misalnya kalian pakai JSL. Tadi udah kita buka ya JSL-nya. Oke, berarti ini kan kita bisa pakai math ya kan dot sqrt 8 gitu ya. Nanti dia akan melakukan kalkulasinya gitu tanpa kita harus perlu buat metode sendiri untuk ini. Dia pasti nanti langsung bisa tahu gitu karena dia udah diprogram ya kan. Nah, contohnya kayak gini ya. Misalnya aku kasih salah satu contoh aja di sini. eh Ya, ini kan. Nah, ini namanya kita memanggil metode sqrt yang ada di library math gitu ya. Nanti aku jelasin caranya. Nah, contohnya misalnya kita nulis expression kayak gini, ya kan? Berarti ini kan sebenarnya sinus x dikali cosinus c gitu ya. Kalau teman-teman masih ingat yang trigonometri ya, soalnya ini ada A, ada B, ada C gitu kan. Ini ada apa? Theta ya kan. Mana sinus ya kan, yang di depan dibagi yang miring. Cosinus yang di sisi sama yang ya kayak gitu-gitu ya. Jadi kalian mungkin masih ingat dan kalian bisa bikin code kayak gini. Ya kan. Jadi setelahnya kalian bisa membungkus ekspresi itu dan kalian bisa masukkan sesuai dengan ini gitu kan. Ya kan tadi determinan yang aku bilang adalah ya kan adalah akar dari b kuadrat ya kan. Ini kan kita ngomongnya matematik ya. Jadi pangkat 2 dikurang 4 AC ya kan. Ini adalah determinan. Nah, kalau kalian terjemahkan ini ke kode, berarti ini kan ada square root ya. Square root itu kan sqrt, ya kan? Sqrt baru di sini apa? B kan, ya kan? Berarti B kali B ya kan kuadrat kan berarti B kali B itu kan B kuadrat. Ya kan baru kali yang A kali C ya kan. Nah, ini harus ditaruh kayak gini, ini harus taruh di gini gitu ya. Jadi kalian bisa ketikan juga ini di sini ya. Nanti kalian coba-cobain aja. Supaya kita agak lebih cepat. Nah, ini banyak metode-metode banyak banget. Ini kita hanya make hal-hal yang akan digunakan nanti di latihan-latihan dan exercise karena yang paling penting untuk yang masih baru belajar ya banyakin latihan sih ya. Jadi jangan dibaca aja atau ditonton aja tapi do this one ya gitu ya. Ini ada epsilon ya kan ada random ya ini sering banget dipakai randomization ya kan dan ini banyak dipakai untuk operasi-operasi untuk numerical algorithm gitu ya. Numerical algorithm itu banyak dipakai di machine learning ya atau operasi-operasi saintifik yang lain. Nah, ini ada absolute, maksimum gitu ya. Ada sinus, eksponen dan lain-lain ini banyak dipakai untuk yang scientific method yang termasuk statistics dan yang lain-lain. Oke. Nah, conversion ya. Ini topik yang penting juga ya karena kita udah
udah tahu kalau tipe data itu sangat-sangat penting, ya kan? Nah, karena dia sangat penting, jadi kita harus berhati-hati untuk menggunakan dalam program kita, ya kan? Kita harus aware sama tipe data yang dipakai, ya kan? Nah, kalau misalnya ini, kalian mau hitung average, ya kan? Di sini dari sini, misalnya kalian punya bilangan 1, 2, 3, 4. Average berarti kan istilahnya ini dijumlahkan semua, baru dibagi 4 gitu ya. Nah, jadi kita kan kalau misalnya di matematik ya udah kayak gini aja gitu kan. Tek, baru habis itu diapain. Ini kan berarti dibagi, berarti langsung aja. Kalau misalnya di komputer atau di program kita bikin kayak gini 4 gitu kan. Tapi masalahnya kalau kalian coba ini langsung, kalian coba misalnya 1 tambah 3 tambah 2 tambah 3 tambah 4 ya. Kalian masukin sini ya kan, baru kalian bagi dengan 4, hasilnya adalah 2 ya kan. Karena ini coba kalian lihat, ini adalah integer ya kan. 1 tambah 2 3, 3 tambah 3 4 ya kan. 3 tambah 3 saya juga tidak tahu, tambah-tambah kurang-kurang kali 10 ya kan. 10 dibagi 4 yang dapat itu berapa ya kan, 2 ya kan, karena kalian memperlakukannya sebagai integer ya kan. Kalau misalnya 10 dibagi 2 berarti ini apa, 4, 8, sisanya 2 ya kan. Ini adalah modulus atau sisa baginya. Ini adalah bilangan hasil bagi bilangan bulat ya kan, karena dia bilangan bulat bukan bilangan floating point atau desimal atau koma gitu ya. Jadi ini akan menghasilkan integer, bener kan, instead of double value, karena type conversion convention. Jadi di Java itu ada conventionnya, apa aturannya gitu kan. Jadi kayak gini, eh, caranya supaya dia apa ya, berarti salah satunya harus ada floatnya. Soalnya ditanya ya, ini kan double. Nah, itu dia jadi kepengaruh dia ya kan. Karena ini integer dibagi dengan double, ya nanti naiknya ke double ya. Nanti aku jelaskan gimana dia implicitnya. Oke. Oke. Nah, katanya integer akan langsung dikonvert ke double, sama yang kayak tadi ini. Misalnya aku bikin double A sama dengan 555. Ini kan integer yang 55 ini ya. Tapi dia bisa masuk ke double. Tapi kalau misalnya kalian bikin ini dan kalian bikin ini double, nggak bisa, karena tipe data yang lebih besar adalah double-nya. Oke, gitu. Oke, Mas XYRT, lalala. Nah, ini dia automatic promotion ya. Artinya dia langsung dinaikin gitu, karena integer itu lebih rendah dari double untuk tipe apa namanya, range-nya ya kan. Tadi kemarin kan kita udah tahu ini 2 pangkat 31 gitu-gitu kan. Ini berapa, berarti ini berapa byte gitu ya. Jadi istilahnya automatic propagation kalau misalnya intentnya clear, jadi kapan dipakai. Kalau misalnya kalian yang tadi, nah ini compile time error dia ya kan, nggak bisa dieksekusi gitu ya. Ini penting sekali. Oke, nah sekarang kita kalau misalnya yang tadi yang implisit, artinya kita nggak perlu melakukan apa-apa, dia nanti langsung ke convert sendiri ya. Sekarang yang ini coba. Nah, ada convention ya, eksplisit ya, namanya casting ya. Jadi artinya dari satu bentuk di cast, dipaksa berubah ke tipe data yang lebih rendah ya kan. Jadi misalnya ini kan double ya kan, tapi bisa kalian cast dengan cara seperti ini ya. Jadi setelahnya ini integer, ini ada buka kurung, tutup kurung, baru nilai double-nya. Coba ya, kalau misalnya kalian bikin kayak gini, kalian mau casting ke integer ya kan, misalnya 0,1. Nah, dia jadi kayak gitu. Misalnya kalian punya integer A sama dengan double lah ya, double sama dengan A, kalian bikin 1,3 ya kan.
kalian mau tampung itu ke dalam B yang tipenya integer. Kalau kalian langsung bikin kayak gini, masukin nilai B-nya nggak bisa. Tapi kalau misalnya kalian bikin casting, ya kan, nanti bisa. Tapi dia hilang itunya, koma di belakangnya. Jadi ada di truncate ya, dipaksa. Jadi walaupun dia nggak bisa dipaksa, jadi ada yang berkurang gitu. Tapi pada satu saat kalian bisa menggunakan itu ya. Ini ya, ini kan integer ya kan, ini tadi double ya kan, berarti double. Ini kan double ya kan, keluarannya dari double. Ini string ya kan, ini udah jadi ini. Nah jadi dia jadi string ini 99-nya. Coba kalau misalnya kalian bikin ya, otomatis dia jadi string kalau misalnya integernya itu ya kan. Kalau misalnya kalian mau jadi apa namanya, jadi integer hasilnya, ya kalian harus parsing atau casting dengan metode ya kan. Kalau ini dengan metode tambah 4 nanti dia kayak gitu ya. Ada ini harus sedikit dibiasakan sih ya. Jadi ini ada kali, ada double, ada ini dan ini ya kan, ini kan di casting ke integer ya kan, nanti hasilnya double. Ini juga di casting ke ini, nanti hasilnya 0 karena ini dia apa, 0 ya. Itu dia, sedikit lebih cepat kita kejar ya. Casting ya, katanya casting itu lebih tinggi dia urutannya, presidensinya dari aritmetik ya. Jadi yang kayak gini yang pasti di ini duluan dijalankan, baru habis itu nanti ini dikalikan ke sini. Oke. Nah ini adalah contoh yang perlu kita telaah bareng gitu ya, casting ya. Casting. Kalau misalnya ada program kayak gini, pertama kali ya kalian coba pahamin dulu ya, potongan kode ini sebenarnya ngapain sih gitu ya. Jadi coba kalian pahamin dulu sendiri. Kalau jangan langsung ini baca ininya, baca dulu nih. Ya ini biasa lah ya kan. Nah ini berarti apa? Oh dia parsing integer, berarti masukannya ini kan apa? String kan. Dia ngambil argumen pertama jadi integer, berarti ini udah integer. Nah sekarang math.random itu balikannya adalah double. Ini adalah library dari mathematic yang dia kita panggil metodenya random. Jadi returnnya itu apa namanya, random value yang double ya. Nah sekarang integer value ya kan, ini integer berarti hasilnya ini nanti harus integer. Nah R itu adalah double, N adalah integer berarti nanti dia naiknya ke double ya. Karena apa? Lebih tinggi double, tapi aku mau masukin itu ke integer ya, berarti aku harus casting gitu ya, baru nanti kalian print. Ini kan standar lah, udah sering kita lihat ya kan. Ini math.random adalah generate random value antara 0 dan 1.0. Jadi istilahnya dia akan generate 0,0 1 0 ya kan. Ini inklusif berarti dia mengikat ikut ini. Tapi kalau ini eksklusif itu artinya dia nggak di-include, jadi nggak ada sampai nilai sampai 0. Tapi kalau 0,99 dia bakalan ada, tapi dia nggak bakalan mengeluarkan nilai 1,0. Itu namanya eksklusif ya. Jadi nggak di-include. Kalau misalnya di garis bilangan, kalian bakalan pernah lihat yang kayak gini kan. Nah, artinya ini di-include, ini 1,0 ini nggak di-include. Dia nanti hanya sampai kayak gitu ya. Nah ini random ya kan, nanti dia generate sendiri otomatis. Biasanya itu untuk simulation. Kalau misalnya kalian coba bisa sih ya kan, math random ya kan. Jadi kalau kalian ulang-ulang hasilnya beda tuh ya. Dia ada metode sendiri untuk generating random value based on the algorithm yang mereka buat ya. Ini nanti kalian coba running ya. Ini tinggal ngetik-ngetik, nanti dia bakalan jalankan sesuai dengan apa yang kita telah di sini ya. Kalian cobain. Ini nanti kalian cobain ya kan. Oke. Anyway, possible loss of precision yang tadi ya. Kalau kalian convert dari double, kalian paksa cache ke apa namanya, ke integer atau yang lebih rendah nilainya, itu bakalan ada kemungkinan precision error karena kehapus gitu loh yang nilai mantisa ya atau apa, lupa aku.
Kalian carilah ya. Nah ini ya, ini ada masalah tentang Ariane 5 rocket meledak gara-gara apa itu? Conversion problem ya. Ada masalah, jadi kita harus lebih hati-hati lah ya. Nah ini nanti ada beberapa apa namanya exercise atau tanya jawab, kalian coba baca, ini nggak terlalu ribet ya kan. Nanti yang misalnya kayak binary apa segala macam itu coba kalian baca dan pahamin. Nah sekarang aku pengen jelasin sama kalian tentang exercise-nya ya. Supaya cepet. Ini kemarin kan kita udah bahas ya, kalau misalnya yang kayak gini coba aku tunjukin lah ya. Nanti kalian coba code-nya, ya kan, Eh, supaya kalian bisa terlatih untuk belajar mandiri ya. Eh, nah ini, suppose A dan B adalah integer, berarti bilangan bulat. What does the following sequence statement do? Nah, berarti ini ada kode yang akan dieksekusi, ya kan? Kalau kalian lihat kode kayak gini, berarti kan akan ada eksekusi, misalnya kayak gini ya, integer T sama dengan 0, ya kan? B sama dengan T, A sama dengan B. Nah, yang kemarin kan kita udah belajar ya. Ini kita udah belajar gimana cara nge-tracingnya ini, ya kan? Ini yang pertama, ini line kedua, ini line ketiga, ya kan? Walaupun dia bikinnya kayak gini, ya kan? Tapi tetap kan ini sebenarnya di-separate ke bawah dengan titik koma kan sebenarnya. Jadi dibacanya sebagai dibaca compiler sebagai sesuatu yang memang dipisahkan gitu. Artinya ini dieksekusi pertama, kedua. Kalau misalnya kayak gini, kalian bikin diagram tracingnya yang kemarin, oke? Nanti kalian cobain. Nah ini tulislah program yang menggunakan sinus dan kosinus dan cek nilainya apakah ini sama dengan 1 ya. Ini nanti tetanya dimasukkan sebagai command line argumen ya. Why the value are not always exactly 1 ya kan, karena apa ya, kalian bakalan tahu itu ada apa double precision ya kan. Kalau misalnya kalian pernah tahu misalnya kosinus kuadrat theta tambah sinus kuadrat beta theta sama dengan 1 ya. Kalau misalnya kalian lihatin itu nanti kan yang kayak gini itu kan kayak apa namanya polar koordinat. Nah, nanti kalian bisa liatin di sini, oh ini theta ini apa gitu. Nanti kalian bisa cari kalau itu sebenarnya 1, ini 1 gitu ya. Aku pun udah lupanya. Sok-sok tahu aja kan. Tapi kira-kira gini lah, nanti kalian cari sendiri lah ya. A dan B adalah boolean. Nah ini agak tricky ya, karena kalian harus tahu yang kayak Morgan Law gitu-gitu ya. Jadi yang tadi aku bilang kalau yang kayak gini berarti A and B ya kan. Kalau misalnya aku negasikan, jadi ini hasilnya apa? A ya kan, dan ini B ya kan. Begitu juga sebaliknya, kalau misalnya kalian ketemu kayak gini, ya ini kalian bisa tarik ini keluar ini, truk, kalian tarik, nanti A-nya baru ini dibalikin gitu. Oke, nah habis itu kalau OR juga sama ya, OR A OR B ya kan, ini nanti kalian masukin ke dalam nih ya kan, A ini balikin nih ya kan, B gitu, atau kalian balikin ke belakang. Nah di sini kan kalian melihat kan ada yang seperti itu ya. Oke, nanti ini kalian eksekusi dan nanti hasilnya true, tapi coba kalian pikirkan secara boolean algebranya, dan kalau misalnya apa kalian pastikan dengan truth table-nya tadi ya. Cobain ya. Ini katanya apalagi yang soal yang ke sini, suppose A dan B adalah integer variabel. Ya ini tadi mirip ke sini lah ya. Simplify the following expression. Nah, tapi dia ini lebih kecil ya kan, bukan and atau or. Nah, sekarang kalau misalnya ada lebih kecil atau lebih besar, misalnya katakanlah minus 100 ya kan, ini 100 contohnya, atau tak hingga terserah lah ya. Tapi misalnya di sini ada bilangan 5 gitu ya. Jadi kalau misalnya ini kan bisa kita bikin abstraksi misalnya apa nih, A lebih kecil dari B. Katakanlah di sini A
ya kan. Katakanlah di sini B. Katanya kalau misalnya A lebih kecil dari B gitu ya. A lebih kecil dari B. Iya benar kan? A lebih kecil dari B. Berarti negasinya dari sini ya kan? Berarti apa? Kebalikannya kan? Ya kan? Kalau misalnya A tidak lebih kecil dari B, berarti A lebih besar sama dengan B kan? Ya nggak? Sama dengan karena dia lebih kecil, lebih besar gitu ya. Jadi dia kebalikannya adalah gini kan? A B ya kan. A lebih kecil dari B. Berarti nilai si A itu bisa diantara ini tapi tidak ya kan, berarti eksklusif ya kan dari B. Oke. Berarti mana yang kira-kira apa namanya? Yang kira-kira bernilai apa? False ya kan. Itu yang kesana lah. Ya kan? Ini ya. Ya kan? Berarti nilai A-nya ini harus ada di sini A-nya supaya dia itu nggak itu dapat ya. Ya kan, jadi ini tinggal dibalikin aja baru tambah ini. Tapi jangan cara cepat lah ya. Ini kan sebenarnya kan ngajar ya kan. Nggak cara-cara cepat kayak bimbingan gitu. Jadi kalian harus ngerti dan paham apa artinya ya. Ini nanti kalian cobain juga bisa. Ya. Cobain nanti di code-nya ya. Nggak ribet karena udah sorry, ini tadi di sini. Oh ini udah ya. Nah, eksklusif OR ya kan. Oke. Nah, jadi eksklusif OR ya kan, itu dia eksklusif OR itu A B ya. Kalau eksklusif OR dia bernilai benar hanya kalau salah satu true. Ya kan? Tapi kalau dua-duanya true berarti dia nilainya false ya kan. Misalnya aku itu laki-laki XOR perempuan gitu contohnya ya. Agak tricky nih. Jadi apalagi dengan yang sekarang anyway, I don't want to go that far. Anyway, nah ini berarti ada true kalau misalnya dia different dan false if they are the same, ya kan? Kalau dia sama berarti false dan false, XOR false berarti false, ya kan? Yang T or T juga nih false. Itu di exclusive operator. Oke. Nextnya adalah apalagi ini. Nah ini kalian udah dapat penjelasannya. Nanti kalian coba ini mengenai casting tadi sama promotion. Dan ini juga kalian coba liatin ini apa-apa aja. Ini juga sama masih SQRT. Oke, sekarang gini. Write program that takes dua positive integer, dua bilangan positif sebagai command line argumen. Udahlah ya, integer dot parseIn kalian masukin. Prints true if either evenly divides of the other ya. Coba ini kita copy, ini udah mulai seru sih ya. Coba tadi dari mana ya? Ini ya. Sampai sini aja dulu. Oke. Kalian coba latihannya sendiri. Kalau misalnya kalian ada yang nggak ngerti, nanti aku bikinin tempat diskusi. Ya ini. Write program that takes berarti dua positif integer ya. Command line ya. True kalau misalnya either evenly divides the either gitu. Misalnya dua bilangan, berarti katakanlah bilangan pertamanya A, bilangan keduanya B, ya kan? Katanya evenly divides another, berarti A modulus B sama dengan 0, ya kan? Evenly divided, habis dibagi. B modulus A sama dengan 0, ya kan? Either, ya. Berarti salah satu aja benar, udah benar, ya kan? Nanti kalian either evenly divides the other, gitu ya. Kalau lawannya ya neither, ya kan? Kalau either, nah kan coba tarik ya. Either itu
pakai operator apa, ini atau ini gitu ya. Coba kalian cek. Ini lebih ke apa ya? Logic dan boolean algebra sebenarnya. Ini discrete math ya. Ini adalah cabang ilmu matematika untuk computer science. Oke, ini udah. Write the program that takes 3 ya kan, positif, command line argument dan print false. Kalau if ya kan, one of them is greater than ya kan, greater than ya kan itu ya, sum of the other two ya kan. Ini sebenarnya kan ada 3 bilangan, katakanlah A, B dan C ya kan. Katanya apa? Sum of the other two, one of them ya kan, one of them terserah mau A, mau B, mau C is greater than the sum of the other two ya kan. Misalnya berarti bisa nggak kalau misalnya A lebih besar dari B tambah C ya kan, atau B lebih besar dari C tambah A gitu itu ya. Nah tapi kalian terserah mau C-nya yang lebih besar gitu, itu dia artinya. Nah sebenarnya ini ngetes ya kan, ini bisa merupakan side of some triangle. Jadi kalau misalnya ada triangle ya, triangle kalian bisa A, B, C, kalian harus bisa verify misalnya ada bilangan 2, 3, 5. Ini bisa nggak membentuk triangle ya kan? Coba ya, misalnya A sama dengan 2, B sama dengan 3, C sama dengan 5 ya. Ini bisa triangle nggak kira-kira? Hah? Coba-coba aja ya guessing. Itu pertama-tama ya, bisa coba aja ya kan. Berarti kan ini kan 2 ya kan, ini 3, misalnya katakan ini A, ini B, ini C kan, ini 5. Nah coba lihat ya, katakanlah ini memang 2, ini 3, berarti kan ini 5. Mungkin nggak? Karena kalau 2 tambah 5, nah jadi pikirkan kayak gini, kalau misalnya ini kutarik ya kan, dibayangin ya, kalau misalnya ini kutarik ke sana ya kan, aku lepas lah ini ya, aku tarik nih, aku lebarin nih kakinya sampai ke sana ya kan, sana sampai dia lurus ya kan, lurus ya udah ya, aku tarik ini, kalau misalnya kayak apa ya, kawat gitu ya, aku tarik gini tek gitu ya. Nah ini berarti kan dia jadi lurus nih ya kan, jadi garis lurus ya kan, jadi garis lurus nih. Berarti kan di sini 2, di sini tadi 3 ya kan. Mungkin nggak kalau misalnya ini 5, dia bisa ini lebih panjang dari, nggak bisa kan ya kan, karena dia harusnya sama, 3 tambah 2 ini 5, nggak mungkin dong dia segitiga ya kan. Itunya sebenarnya dia mau ngetes itu sebenarnya ya, mudah-mudahan dapat gambaran ya. Oke, ini anak fisika, ini gravitasi ya. Ada force, massa dikali ini bla 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 ya kan, explain problem and correct the code. Nah ini mana yang salah kira-kira ya kan, karena kalau gravity itu gimana, F sama dengan apa, G dikali M1 dikali M2 terus apa, dibagi R kuadrat ya kan. Coba lihat nih, ini bener atau salah gitu ya, nanti kalian cobain. Oke, kalau rumusnya itu kayak gini. Oke, ini tugas ya. Nah, give the value of variable after execution, namanya tracing ya kan ya. Pertama-tama aku bakalan bantu hintnya, tapi nanti setelahnya kalian harus ngerjain sendiri ya. Ini lagi apa ya. Nah sekarang ini kalian coba liatin ke bawah. Nah sekarang creative exercise-nya ini lebih seru sebenarnya kan. Nanti kalian coba kerjakan continuously compound interest. Nah ini lebih menarik karena apa? Karena ini ada hubungannya banyak dengan scientific
science dan engineering ya, kepake banget ini. Ya, continuously compound interest. Ini kan di finance ya. Nah, caranya kalau misalnya kalian ada istilah-istilah yang nggak ngerti, di googling aja, di googling. Tapi pengertiannya bukan jawabannya ya. Continuously compound ini sebenarnya kayak bunga, ya kan, bunga bertingkat, bunga majemuk ya, lupa aku. Tapi bunga bunga berbunga gitu ya. Jadi kalian disuruh menghitung itu, ya kan. Value-nya adalah ini P, ya kan. E adalah epsilon, ya kan. Euler number dan ini ya kan RT ya. Di sini jelasin, oh berarti ini adalah apa? Annual interest ya kan, compounded ya kan, bertingkat, bermajemuk ya. Windshield ya, ini kan menghitung apa, kalian coba lihat ini apa sebenarnya artinya supaya agak lebih menarik. Jadi kalian nggak hanya nganggap ini kayak kalkulasi, karena programming pada akhirnya akan digunakan untuk solving atau helping people yang ada di science dan teknologi dan juga engineering gitu ya. Jadi ilmu kita itu harus bisa di-applied ke mereka. Kalau kita ini nggak tahu ya agak ribet gitu. Misalnya kita masuk ke machine learning atau yang lain ya kita nggak tahu, ya ribet juga gitu. Jadi write program to double convert lalala dan ini kalian nanti dapat. Polar koordinat juga, Cartesian itu apa? Polar ya, Cartesian ya ini Cartesian ya. Ini ada X, ini ada Y, ini plus, ini minus, ini plus, ini minus ya. Ini Cartesian. Berarti kalau misalnya Cartesian, misalnya ini 2, ini 3, berarti koordinatnya berapa? 3,2. Tapi kalau polar, dia melihatnya dari tetanya ini ya. Makanya kalian coba baca ini juga lagi. Ini menarik loh soal-soalnya ya. Menarik banget. Nah, ini Gaussian number ini sering dipakai ini di statistik ya. Even apa? Even juga di machine learning atau statistical learning ya. Jadi kalau misalnya kalian memang mau ke arah sana ya ini harus tahu lah gitu. Soalnya banyak matematiknya juga itu. Nggak sekedar pakai library juga kan. Jadi Gaussian number atau Gaussian random number, dia pakai metode ini gitu ya. Jadi kalau misalnya sesuatu formula mau ditranslate ke code, ya kan, itu ada yang namanya numerical analysis, ya kan, kayak misalnya kayak Newton-Raphson gitu kan, atau istilahnya kayak apa ya, banyak metode, banyak kayak misalnya kayak stochastic gradient descent, itu kan sebenarnya kan kayak cara computation numerik kan yang bisa di code gitu, ya kan, numerical algorithm ya. Ini jadi kalian bisa liatin deh. Oke, order check ya. Berarti ada 3 command line argumen. Kita mau cari apakah dia menaik atau dia menurun gitu ya. Misalnya ini X, Y, Z ya kan. Apakah atau dia X, Y, Z turun dia nilainya. Misalnya ini 5, ini 3, ini 2. Atau kalau ini 3, 6, 7 contohnya. Day of the week. Nah ini seru nih. Kalian mau tahu nggak kalian itu hari apa kalian lahir? Ini bisa pakai ini. Ada rumusnya, ada rumusnya. Oke, ada lagi nggak kira-kira ntar ya? Ini menarik sih. Ya, eh, uniform random numbers. Nah coba ya. Ini dikit lagi sabar ya. Kerjain ya. Ya ini kan soal-soalnya menarik nih. Kalian harus kerjain. Ini coba aku bikin di sini. Oh sorry. Ya uniform random ya, ini random number ya kan. Write a program that prints 5, berarti system.out.println uniform random numbers between 0 dan 1 dan juga average-nya ya kan. Average berarti yang tadi kan X ini per count-nya ya kan. Nanti kalian coba buatin gimana caranya kalian buat 5 random number dan kalau dijumlah dan dibagi cari
average ya kan, berarti rata-rata, nilai minimum sama nilai maksimum. Nah, dia kasih tahu nih hintnya, random pakai ini dan ini ya. Ini menarik sih. Ini kalian baca ya, ini berhubungan dengan koordinat ya kan, untuk projection ya kan, angle triangle. Eh, Color conversion ini untuk yang kalau misalnya kalian mau image processing ya kan. Ini banyak kepake ya, CMYK sama RGB ya kan. Nanti kalian baca. Ini semuanya kok soal computer science dan engineering. Jadi harusnya menarik ya. Harusnya menarik buat kita. Ini aku jelasin mengenai grid circle ya. Jadi grid circle itu gini. Sorry, ini kayaknya udah 1 jam 5 menit ya kan. Anyway, let's enjoy the learning. Grid circle itu kalau misalnya kalian ini ada bola bumi ya kan, bumi atau earth. Kalau misalnya kalian naik pesawat tuh, saya dari Jakarta kemana, ke Houston misalnya, ya kan, ini US kan. Nah kalian kan nggak bisa kayak apa ya, kayak jebol tuh buminya kan, kalian harus kayak gini nih, gitu kan. Jadi melengkung dia kan, makanya itu namanya grid circle, ya kan, ya kan. Grid circle distance ya kan, 2 point ya kan, print grid circle distance ya kan. Jadi kalian kalau misalnya kalian naik pesawat ya kan, naik pesawat ya kan, misalnya kalian naik pesawat Garuda gitu ya. Nah nanti yang kalian ini namanya grid circle distance ya. Grid circle distance itu gini cara ngitungnya. Jadi kan nggak mungkin ya kan, bumi itu datar ya. Bumi itu bunder, nggak bundir juga kayak jeruk purut ya. Jadi nggak gini dia ya kan, nggak gini. Gitu kan. Oh ini Jakarta, ini Houston, pang katanya, enggak lah ya kan. Dia melengkung dari gitu ya kan. Jadi itu dia grid distance antara 2 titik di earth. Nah, tree sorting, 3 integer, command line argument ya, prints them in the ascending order ya. Jadi print dia berurut naik ya. 1 2 3 berarti 3 6 9 gitu. Dia harus increasing. Nah, ini ada dragon curve, kalian lihat-lihat. Oke. Hopefully kalian ngerjain ya. Baru kita nanti nextnya masuk ke conditional dan loop. Habis ini conditional and loop, habis itu masuk ke array, baru udah kalian bisa ngerjain banyak soal mengenai ini. Oke. It's been so much today. Karena banyak latihan lah ya. Jadi nanti kita kalau misalnya kalian agak bingung, kalian bisa lihat, bisa cari, bisa pemrograman dasar ya. Di sini aja nanti kalian coba tanya-tanya, bikin issues di sini ya. Nanti kalian kasih ke aku dan teman-teman kalau misalnya mau bertanya juga bisa sih ya. Thank you. Selamat belajar. Bye.